Halo, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan International Trade Indonesia dengan Australia. Nama saya Muhammad Torik Alfarizi, NRP 130118098. Yang pertama-tama kami akan menjelaskan pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa yang termasuk barang modal dari suatu negara ke negara lain. Definisi ini sejalan dengan ekonomi konsep 2012 yang mendefinisikan perdagangan internasional sebagai perdagangan lintas batas internasional. Alasan dilakukannya perdagangan internasional yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan suatu produk yang tidak bisa dipenuhi dalam negeri, memperluas jangkauan pasar, dan lainnya. Perdagangan internasional memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama adalah perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral adalah perdagangan yang hanya dilakukan oleh 2 negara saja. Contoh perdagangan bilateral yaitu kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dengan Jepang, kerjasama di bidang pendidikan antara Indonesia dengan Korea Selatan, kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina, kerjasama di bidang pertanian antara Indonesia dan Thailand. Bentuk perdagangan yang kedua adalah perdagangan regional. Perdagangan regional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada lingkup kawasan tertentu. Misalnya ASEAN, negara Uni Eropa, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah perdagangan multilateral. Perdagangan multilateral adalah perdagangan antara negara tanpa dibatasi kawasan tertentu dan dilakukan oleh banyak negara saja. Beberapa contoh hubungan multilateral Indonesia dalam pergaulan internasional yaitu PBB, OKI, APEC, Gerakan Non-Blok atau GNB, dan G20. Faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional adalah faktor pertama yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan internasional adalah perbedaan kondisi geografi yang menyebabkan perbedaan sumber daya yang terdapat pada setiap negara. Selain keterbatasan barang jasa dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan, perbedaan teknologi yang dimiliki masing-masing negara juga merupakan faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Hal berikutnya yang menjadi faktor terjadinya perdagangan internasional adalah efisiensi. Beberapa negara seperti negara berkembang yang mayoritas memiliki teknologi yang cukup memadai untuk beberapa industri harus mengeluarkan biaya yang besar apabila ingin memproduksi suatu barang. Misalnya, Jepang merupakan negara dengan teknologi yang memadai untuk memproduksi mobil dalam jumlah yang banyak. Produksi massal ini dapat menekan harga mobil tersebut, dibandingkan dengan memproduksi sendiri dengan teknologi yang kurang dan biaya yang dibutuhkan sangat besar. Kegiatan import mobil lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan transportasi di negara berkembang. Halo, perkenalkan saya Nimade Rasragayana. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi perdagangan internasional antara Indonesia dan Australia di bidang perdagangan barang. Nah, sekarang saya akan membahas kenapa sih Indonesia bersedia melakukan perdagangan internasional dengan Australia. Mengapa Australia? Nah, banyak alasan di balik ini. Yang pertama tentunya karena Indonesia dan Australia sendiri sudah memiliki kerjasama yang panjang dalam kerjasama bilateral atau kerjasama antar dua negara. Nah, hubungan diplomatik antar kedua negara juga sudah terjalin selama 70 tahun. Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini, kedua negara antara Indonesia dan Australia dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Yang kedua, tentunya Indonesia dengan Australia memiliki letak geografis yang cukup dekat dan memudahkan adanya arus perdagangan seperti itu. Australia juga memiliki sumber daya alam yang tidak dimiliki atau dibutuhkan oleh Indonesia, misalnya seperti gandum atau lemon dan sebagainya. Yang ketiga, Indonesia dan Australia untuk mempererat hubungannya, mereka mensepakati perjanjian ekonomi yaitu Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau disebut IACPEA. Nah, dengan adanya perjanjian Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement ini menandakan bahwa Indonesia dan Australia mulai memasuki suatu babak baru dalam hubungan bilateral, yaitu dalam hubungan perdagangan atau dalam hubungan ekonomi. Karena dengan adanya perjanjian ini membuka lebar kesempatan-kesempatan ekonomi baru bagi kedua negara. Nah, sebenarnya perjanjian ini sudah direncanakan semenjak 9 tahun lalu, namun mulai ditandatangani yaitu pada tanggal 4 Maret tahun 2019 dan resmi berlaku tanggal 5 Juli tahun 2020. Nah,
Perjanjian ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa, membuka pintu masuk penanaman modal, baik itu modal investasi ataupun modal teknologi, informasi, serta mengembangkan sumber daya manusia di tengah pelemahan ekonomi dunia dan semakin banyaknya hambatan perdagangan di setiap negara. Apalagi sedang kita ketahui bahwa sekarang kedua negara ini sedang mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Jadi dengan adanya perjanjian ini yang resmi diberlakukan tanggal 5 Juli tahun 2020 diharapkan dapat membawa dampak yang lebih baik untuk perbaikan ekonomi ke depannya. Sekarang, apa sih manfaat perdagangan internasional atau perdagangan barang dengan Australia bagi Indonesia, atau apa sih manfaatnya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement ini bagi Indonesia? Yang pertama, yang paling krusial adalah penghapusannya tarif biaya produk impor Indonesia ke Australia. Nah, jadinya jika pengusaha-pengusaha di Indonesia ingin mengekspor barangnya atau produknya ke Australia, tidak akan dikenakan tarif biaya. Nah, hal ini diharapkan dapat mendorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk menaikkan jumlah produk ekspornya ke Australia. Yang kedua, perjanjian ini juga memiliki program early outcomes. Nah, apa sih program ini? Nah, program ini meliputi seperti Indonesian Australia Business Partnership, terus ada juga Red Meat and Cattle Partnership, ada jasa keuangan, ada juga proyek pertukaran pengembangan keterampilan, pendidikan dan pelatihan vokasi, Indonesia Food Innovation Center, dan ada juga pengembangan desain pakaian dan perhiasan, produk-produk herbal dan spa, serta pengawasan standar obat dan makanan, dan proyek pemetaan standar. Nah, hal ini dianggap oleh pemerintah sangat penting. Kenapa demikian? Program ini membantu pemerintah menyiapkan sumber daya manusia atau menyiapkan masyarakat Indonesia untuk lebih berkualitas. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya persaingan global yang semakin maju, suatu negara membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, diharapkannya dengan ada program ini, Australia dan Indonesia dapat berbagi informasi, dapat berbagi teknologi, seperti itu. Dan yang ketiga, secara umum dengan adanya perdagangan internasional antara Indonesia dan Australia, Indonesia dapat memperluas pasarnya, yang dimana saat ini bisa memperluas produknya juga. Dan yang kedua, ada keuntungan spesialisasi produk. Nah, apa ini? Ini sesuai dengan teori perdagangan internasional, di mana Indonesia akan melihat kesempatan produk Indonesia yang mana yang dapat bersaing di pasar Australia, atau produk Indonesia yang mana yang memiliki kelebihan untuk produksinya. Nah, jika sudah bisa mengetahui, maka pemerintah Indonesia dapat berfokus kepada produk tersebut sehingga keuntungan yang didapatkan bisa lebih banyak, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada sumber devisa. Nah, seperti yang kita ketahui, jika ekspor ke Australia meningkat, maka sumber devisa bagi negara Indonesia juga meningkat. Yang keempat, ada transfer teknologi. Nah, tidak ada transfer teknologi yang ada dalam program Early Outcomes ini, ada juga transfer informasi. Nah, hal ini sangat penting dalam mendorong menaikkan kualitas sumber daya manusia dan juga mendorong kualitas industri Indonesia. Dan kemudian dengan adanya perdagangan internasional, Indonesia dapat memperoleh produk yang tidak ada di Indonesia. Nah, tentunya seperti yang kita tahu, kenapa sih neraca perdagangan Indonesia selama ini defisit? Nah, hal itu disebabkan karena impor sektor pertanian dari Australia yang terus meningkat. Jadi kita butuh sektor pertanian dari Australia untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bahan baku dari Australia, misalnya seperti gandum untuk membuat roti, atau buah-buahan seperti misalnya apel atau lemon atau kiwi dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Elisa Gunawan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan perdagangan barang antara Indonesia dan Australia. Australia merupakan negara tujuan ekspor non-migas ke-17 dan negara sumber impor non-migas ke-8 bagi Indonesia. Total perdagangan Indonesia-Australia pada 2018 sebesar 8,6 miliar US dollar
dengan ekspor Indonesia tercatat senilai 2,8 miliar US dollar dan impor sebesar 5,8 miliar US dollar. Sehingga Indonesia mengalami defisit sebesar 3 miliar US dollar. Namun, dari 10 besar komoditas impor Indonesia dari Australia, mayoritas merupakan bahan baku atau bahan penolong industri seperti gandum, batu bara, biji besi, aluminium, seng, gula mentah, serta susu dan krim. Seperti gambar ini menunjukkan bahwa komoditas ekspor utama Indonesia tahun 2018 masih dipengaruhi oleh sektor migas sebesar 636,8 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh produk barang elektronik sebesar 292,5 juta US dollar serta kayu dan produk turunan di posisi ketiga sebesar 214,9 juta US dollar. Selanjutnya, diketahui bahwa nilai perdagangan Indonesia dan Australia pada 2019 menurun dari tahun sebelumnya. Pada 2018, total ekspor dan impor kedua negara ini sebesar 7,8 miliar US dollar, turun sebesar 9,12% dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,6 miliar US dollar. Selain itu, defisit neraca perdagangan Indonesia-Australia juga semakin melebar, mencapai 3,2 miliar US dollar pada tahun 2019, atau naik 5,5% dari tahun sebelumnya yang sebesar 3 miliar US dollar. Hal ini dikarenakan nilai impor lebih besar daripada ekspor. Impor dari Australia sebesar 5,5 miliar US dollar, sedangkan ekspor hanya sebesar 2,3 miliar US dollar. Seperti data yang dapat kita lihat di sini, menunjukkan total perdagangan antara Indonesia dan Australia dari tahun 2015 hingga tahun 2018 cukup konstan, sampai akhirnya menurun pada tahun 2019 yang disebabkan ketidakpastian ekonomi global. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa Indonesia melakukan lebih banyak impor dibandingkan ekspor, yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia terus menurun. Penurunan ini disebabkan oleh sektor penyumbang defisit terbesar yaitu sektor pertanian Australia sebesar 3,2 miliar US dollar pada tahun 2019. Ekspor dan impor kedua negara ini juga lebih terfokus pada perdagangan non-migas. Neraca perdagangan Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau minus yang disebabkan oleh sektor pertanian sebagai sektor dengan penyumbang defisit terbesar yaitu sebesar 3,2 miliar US dollar pada tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Asmulia dengan NRP 13011818100. Selanjutnya saya akan membahas tentang kondisi perdagangan internasional negara Indonesia dengan negara Australia pada tahun 2020. Nah, yang kita ketahui secara ini, pandemi mengguncang dunia. Oleh karena itu, pandemi global juga mempengaruhi kondisi neraca perdagangan Indonesia dengan negara Australia. Yang kita ketahui, perbandingan dari bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2020 dibandingkan oleh tahun 2019 menurun sebesar 8,76%. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga bulan Juli 2020 meningkat 2,16% dari tahun 2019, sedangkan nilai impornya menurun sebesar 13,45%. Penurunan jumlah impor Indonesia diperkirakan karena adanya pembatasan perdagangan dan turunnya permintaan importir Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi di Australia saat ini berpotensi menyebabkan penurunan kinerja perdagangan dengan Indonesia. Nah, ekspor Indonesia ke Australia akan semakin sulit karena pasar Australia menahan diri untuk melakukan kegiatan ekonomi. Di sisi lain, para pengusaha Australia akan mendorong ekspor produknya agar perekonomian Australia membaik. Oleh karena itu, ada beberapa strategi dan langkah-langkah perusahaan dengan mempertimbangkan kerjasama ekonomi negara Indonesia dengan negara Australia. Yang pertama, memperbaiki daya saing dengan kualitas produknya. Yang kedua, memperhatikan persyaratan non-tarif dan standarisasi Australia yang ketat. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan perusahaan asal Australia atau perusahaan lain guna memenuhi persyaratan produk yang ditetapkan. Nah, yang keempat,
menganalisis tren pasar, budaya, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.